Shalom saudara-saudara, harapan saya saudara-saudara selalu semangat, percaya dan andalkan Tuhan di tengah masalah yang boleh kita hadapi saat ini. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan saya akan menyanyikan lagu Seperti Rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau adalah segalanya bagi hidup kami, apapun keadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami. Bapa, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi pelita bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami dalam kondisi apapun keadaan kami. Urapi mereka Tuhan yang mendengarkan channel YouTube ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi di sini katakan bahwa Tuhan Yesus menceritakan tentang keselamatan. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sekalipun Tuhan sudah tidak ada di dunia, tetapi roh kebenaran, Roh Kudusnya yang selalu menjaga, yang Tuhan berikan keselamatan itu. Tuhan tidak mau sia-sia pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Keselamatan yang kita peroleh itu pun kita berikan juga pada orang-orang di sekitar kita, menyelamatkan jiwa-jiwa, membimbing mereka. Dan Tuhan mau ajarkan kepada kita keselamatan yang sudah kita terima. Jangan sia-siakan, jangan terbuang dengan keadaan seperti ini. Keselamatan diberikan oleh Tuhan ketika kita percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita dibaptis dan pada akhirnya terjadi suatu proses yang disebut dengan kelahiran baru. Jadi saudara-saudara, keselamatan yang kita terima adalah keselamatan di mana kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Jadi apa yang harus kita kerjakan untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, dan bagaimana kita menjaganya agar semua itu tidak sia-sia. Situasi pandemi, masalah, jangan sampai keselamatan yang sudah Tuhan berikan pada kita hanya karena kita mengalami masalah yang kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita kecewa, kita marah dengan keadaan situasi itu, lalu keselamatan yang Tuhan sudah korbankan untuk kita sia-sia semata. Jadi di sini saya akan membagikan bagaimana apa yang harus kita kerjakan untuk mempertahankan keselamatan itu.
Keselamatan harus kita pertahankan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kita tidak tertinggal. Yang pertama, kita harus menghormati Roh Kudus. Saya akan baca di 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Jadi bagaimana kita harus menghormati Roh Kudus ya. Yang pertama, kita harus menghormati Roh Kudus. Ayat 16-17-nya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi di sini katakan bahwa roh bait Allah itu siapa? Bait Allah itu adalah roh Allah yang ada dan tinggal di dalam kita. Jadi di sini dikatakan jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah yang akan membinasakan dia. Jadi pada saat Tuhan memberikan Roh Kudusnya pada kita, di dalam diri kita untuk memimpin kita di tengah situasi seperti ini, jadi hargai Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Bagaimana menjaganya? Yaitu kita banyak baca firman Tuhan dan kita berdoa. Jadi kita harus menghargai keberadaan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yaitu dengan cara seturut dengan kehendak Allah. Jadi kita harus menghancurkan kedagingan kita. Tidak lagi kita hidup berfoya-foya, tidak lagi kita hidup di dalam dunia yang semakin hari membawa kita semakin jatuh dan jatuh lagi dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi ingat saudara-saudara, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Tentunya kita harus bersikap kudus di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita menjaganya itu, kita harus selalu berdoa, meminta Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi Tuhan tegaskan bagaimana Roh Kudus diam di dalam kamu, dan kamu harus belajar seturut kehendak Tuhan. Hargai Roh Kudus itu. Itu yang pertama, yaitu kita harus menghormati Roh Kudus. Dan yang kedua adalah bagaimana kita harus berbuah. Saya akan baca di Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan katakan akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Jadi Tuhan mau kita berbuah. Berbuah itu dalam arti kita menjadi terang bagi banyak orang, dan kita memberitakan firman Tuhan. Jadi tugas-tugas ini bukan saja terhadap hamba-hamba Tuhan, tetapi tugas ini adalah tugas bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan. Jadi Tuhan mau kita harus berbuah. Keselamatan akan terpelihara ketika kita terus bekerja dan menghasilkan buah. Dan bagi Tuhan untuk dapat berbuah itu harus melekat pada pokok anggurnya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi bagaimana kita harus berbuah? Ya, kita harus melekat pada pokok anggurnya. Pokok anggurnya siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Kita harus melekat pada Tuhan. Kita harus bergaul intim, dan kita harus tahu apa yang Tuhan mau. Jadilah kita terang bagi orang-orang di sekitar kita. Jadilah kita panutan teladan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mau kita harus berbuah, menghasilkan buahnya, yaitu keselamatan, memberitakan firman Tuhan, menjadi teladan, mengasihi sesama, memberi contoh yang baik. Itu yang Tuhan mau untuk kita. Sekali lagi, kita diberi kesempatan untuk hidup di bumi, dan marilah kita berbuah sesuai dengan karunia dan talenta yang kita miliki. Jadi pekerjaan ini bukan pekerjaan hamba-hamba Tuhan saja, tetapi pekerjaan kita anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita berbuah, menghasilkan buahnya, yaitu keselamatan,
memberitakan firman Tuhan, menjadi terang bagi banyak orang. Kita harus mengasihi sesamanya. Demikian firman Tuhan yang saya bisa bagikan mengenai keselamatan. Keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma, tetapi juga jangan diabaikan. Agar jangan kita menyesal saatnya kita dipanggil Tuhan, kita belum siap. Karena keselamatan yang Tuhan berikan kita abaikan. Saudara-saudara, mari kita respon. Respon apa yang Roh Kudus mau menuntun kita mengenal lebih dalam lagi. Tuhan mengasihi kita dengan keberadaan kita, dengan kekurangan kita. Tuhan mengasihi kita tidak dengan syarat, tetapi Tuhan hanya mau kita pun mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan dan motivasi saudara-saudara untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan berbuah bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menuntun kami dan Roh Kudus terus memimpin kami. Apa yang harus kami lakukan di dunia ini, Tuhan? Jadikan kami terang bagi banyak orang. Kami mau membawa jiwa-jiwa untuk dimenangkan, diselamatkan. Karena kami tahu Tuhan, kasih Tuhan terhadap manusia begitu luar biasa. Hanya terkadang kami yang tidak peka, hanya karena kami yang mengabaikan, lebih mementingkan diri kami sendiri, Tuhan. Ampuni atas sikap-sikap kami selama ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, lawat bangsa Indonesia dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Inilah seluruh doa yang kami boleh naikkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh doa ini. Kami tabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe, Tuhan berkatin.